Pertanyaan mengenai variabel. Yang pertama, apa variabel penelitian dan ada berapa macam? Jadi, variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel penelitian yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, dan variabel intervening. Pertanyaan kedua, sebutkan variabel penelitian di dalam kelompok ini. Di dalam kelompok kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pertanyaan ketiga, variabel independen itu apa? Nah, variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. Nomor 4, pertanyaannya, sebutkan variabel independen di kelompok ini. Nah, dalam penelitian kelompok kami, variabel independennya yaitu faktor pandemi COVID-19. Pertanyaan kelima, variabel dependen itu apa? Nah, variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pertanyaan keenam, sebutkan variabel dependen di kelompok ini. Nah, dalam kelompok kami, variabel dependennya yaitu pembelajaran mahasiswa. Pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said. Pertanyaan mengenai validitas. Penelitian ini pakai uji validitas tidak? Nah, penelitian kelompok kami tidak menggunakan uji validitas. Alasannya mengapa? Karena data penelitian kelompok kami menggunakan Excel, diolah menggunakan Excel dan kemudian langsung dipresentasikan. Jadi, olahan data tersebut yang telah dipresentasikan dimasukkan ke dalam jurnal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hailan Ike Yunida dari kelompok 1 Said Nursi memenuhi UAS metodologi penelitian kuantitatif. Pengertian dari kuantitatif ialah suatu data yang biasanya itu berisi angka, bersifat bisa dihitung, bisa diukur, dan juga bisa diartikan sebagai metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Untuk teknik pengambilan data pada sampel biasanya bersifat random atau secara random. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Beda dari kualitatif dengan penelitian kuantitatif ini, kalau penelitian kualitatif itu lebih dominan pada analisis dan juga deskriptif, namun tidak berisikan angka dan juga tidak bersifat bisa diukur atau bisa dihitung. Kalau yang kuantitatif biasanya berisikan angka dan bisa dihitung atau bisa diukur. Kemudian, pengertian dari data ialah sekumpulan sebuah informasi atau keterangan suatu hal yang didapatkan melalui pencarian atau pengamatan dari kesumber tertentu. Kemudian, data dalam penelitian biasanya dibagi menjadi dua, ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer biasanya peneliti menggunakan pengamatan dengan caranya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian kalau data sekunder biasanya yang sudah disediakan atau yang sudah ada pada penelitian orang lain, kemudian peneliti ini hanya meminta data tersebut. Kemudian data dalam penelitian ini masuk pada data primer karena peneliti mengamati sebuah fenomena itu dengan caranya sendiri yang diinginkan melalui sebuah kuesioner.
Selanjutnya, uji validitas, yaitu sebuah uji yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang diukurnya. Di dalam penelitian ini, Ghazali menyatakan bahwa uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan sampel. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili representatif gambaran yang benar terhadap populasi. Yaitu apa perbedaan sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 25 responden yang diambil secara acak dari jumlah populasi. Mengapa mengambil sampel ini? Karena penelitian ini membahas faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan tahun 2020 UIN Raden Mas Said Surakarta. Mengingat kasus COVID yang sedang marak-maraknya naik di berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga pada masa pandemi ini seluruh instansi di Indonesia memberlakukan pelajaran daring untuk menghindari penyebaran COVID-19. Begitupun para mahasiswa yang ada di UIN Raden Mas Said ini termasuk mahasiswa pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Untuk menentukan jumlah sampel, di sini kami menggunakan metode yang berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan pembagian kelas. Selanjutnya yaitu jenis kelamin laki-laki sebesar 60% dan jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 40%. Berdasarkan pembagian kelas, kelas IAT A itu berjumlah sebesar 28%, IATB sebesar 36%, dan IATC berjumlah sebesar 36%. Data yang kami lakukan adalah melalui observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya kami menggunakan angket atau kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran angket atau kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang tertulis yang akan kami bagikan melalui angket kepada responder terpilih untuk mengetahui respon terhadap pernyataan yang diajukan mengenai tema dari jurnal ini. Untuk pertanyaan mengenai uji validitas. Sehubungan kami di sini tidak menggunakan metode ini, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Nah, selanjutnya kapan uji validitas itu dilakukan? Yaitu dilakukan saat pembuatan instrumen penelitian seperti kuesioner. Mengapa dilakukan sebelumnya? Karena kuesioner yang digunakan itu diuji terlebih dahulu apakah valid atau reliable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Samudra dari kelompok Said Nursi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertama, pertanyaan tentang hipotesis. Apakah yang dimaksud dengan hipotesis itu? Jadi, hipotesis adalah suatu pernyataan yang diterima secara sementara untuk diuji kebenarannya. Kemudian, hipotesis dalam penelitian ini yang pertama menyatakan bahwa proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian, COVID-19 menimbulkan beberapa perubahan dalam tatanan kehidupan.
terutama dalam dunia pendidikan. Tentunya, perubahan ini menimbulkan dampak yang cukup terasa di kalangan mahasiswa sebagai peserta didik, entah itu positif atau negatif. Kemudian, tentang perbedaan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 adalah rumusan yang berkaitan dengan pernyataan tentang parameter populasi yang akan menentukan distribusi sampel. Kemudian H1 atau hipotesis 1 itu adalah rumusan hipotesis alternatif yang nantinya akan digunakan jika hipotesis 0 tersebut ditolak. Pertanyaan selanjutnya, yang dimaksud dari populasi itu adalah keseluruhan jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Sedangkan populasi penelitian ini adalah mahasiswa UIN Raden Mas AS Surakarta, jurusan IAT angkatan 2020, kemudian kelas C dengan jumlah 25 orang. Kemudian pertanyaan tentang uji validitas, responden uji coba itu tidak ada karena dalam penelitian ini tidak menggunakan uji validitas. Kemudian tentang uji reliabilitas, penelitian ini tidak memakai uji reliabilitas karena sudah dilakukan uji normalitas data. Apakah data yang diambil merupakan data yang terdistribusi normal atau bukan. Kemudian uji reliabilitas tersebut adalah sebuah pengujian yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tersebut yang digunakan itu dapat diandalkan atau tetap konsisten jika pengukuran tersebut dilakukan kembali atau diulang kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang data penelitian yang kami teliti. Yang pertama yaitu apa itu regresi. Nah, regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu uji regresi penelitian ini bagaimana? Mohon maaf sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dengan materi karena jika dilihat dari penelitian yang kami buat tidak mencantumkan regresi. Jadi untuk pengertian uji regresi memiliki fungsi untuk memprediksi atau meramalkan besarnya nilai variabel Y bila nilai variabel X ditambah beberapa kali. Untuk dapat melakukan uji regresi tentu saja terlebih dahulu harus melakukan uji korelasi. Nah, yang ketiga yaitu apakah tunggal atau berganda. Berganda jawabannya. Mengapa? Karena analisis regresi merupakan kelanjutan dari analisis korelasi karena dapat menentukan daya prediksi perubahan variabel 1 dengan variabel 1 akibat variabel yang perubahan variabel yang lainnya. Nah, yang selanjutnya apa itu korelasi? Korelasi di sini yaitu satu metode analisis dalam stilistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji korelasi di penelitian ini bagaimana? Ini sangat baik dan menarik
karena mengapa pakai korelasi tersebut? Karena untuk mengetahui hubungan variabel bebas sama yang tidak bebas. Apa beda regresi dan korelasi? Yang pertama yaitu kita akan bahas korelasi. Korelasi adalah untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan regresi adalah memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada atau yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa itu uji validitas? Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur atau alat yang untuk mengukur valid atau tidaknya dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan cepat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu penelitian ini pakai uji validitas tidak. Mengapa? Tidak. Mengapa? Iya, karena untuk mengukur valid atau tidaknya penelitian ini. Jadi penelitian ini memakai uji validitas. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan uji validitas? Nah, yaitu mengukur kecocokan atau tidak cocoknya sesuatu yang akan diteliti. Kapan hal itu terjadi? Yaitu sebelum melakukan penelitian. Dan mengapa sebelum penelitian? Agar menjadi tolak ukur menarik atau tidaknya suatu penelitian. Untuk pertanyaan selanjutnya, lokasinya di mana, samakah dengan tempat penelitian, dan mengapa? Jawabannya yaitu kami tidak menyertakan data validitas dalam jurnal yang dibuat ini. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan ulang mengenai hubungan validitas dengan jurnal yang kami buat. Jadi untuk lokasinya itu sama dengan tempat penelitian. Alasannya karena objek utama dalam penelitian kami adalah mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi lokasinya pun sama, yaitu UIN Raden Mas Said. Yang terakhir yaitu berapa responden uji coba, yaitu sekitar 30 responden. Mungkin itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.